Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Tuhan Allah yang kita tinggikan adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Yang percaya dan sepakat dengan saya bisa lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kau Bapa yang baik Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang percaya katakan, ku percaya. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini syukur kami di hadapan-Mu ya Allah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap memandang Engkau Tuhan, Allah kami yang kami percaya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan ya Tuhan. Engkau sanggup melakukannya bagi setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Katakan, aku percaya. Ku percaya. Tanganmu atasku. Kami memandang Engkau ya Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Angkat imanmu, bangkitkan imanmu bagi hari ini, katakan. Bangkit berdiri, katakan, ku percaya. Tanganmu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Tanganmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Umat Tuhan sendiri, katakan imanmu kepada Tuhan. Katakan, katakan. Perdengarkan suaramu. Perkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Amin, 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 amin. Sekali lagi katakan, aku percaya. Ini iman kami ya Tuhan.
Kami tetap memandang Engkau ya Tuhan. Kami percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami tetap memandang kepada-Mu ya Allah. Engkau Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib tetap berlaku bagi kami Tuhan, sekarang dan selama-lamanya ya Allah. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu. Mari umat Tuhan berkatakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sorak-sorai buat Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib dan besar bagi kami Tuhan di tengah-tengah ketidakmustahilan. Kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup Tuhan membuat jalan Tuhan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang percaya sama-sama katakan amin.
pujikan Dia. Kasih setianya panjang dan lebar, amin. Jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, amin. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. Jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari dengan bersemangat tepuk tangan buat Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya terdapat keselami. Kasih setiamu besar selamanya, selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Jangan terukur besar kasih setiamu, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya terdapat keselami. Kasih setiamu besar selamanya, amin, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Jangan terukur besar kasih setiamu, amin. Inilah pujian kami Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Serahkan haleluya. Haleluya, kami percaya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Mat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda saat ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Bersama saya Gloria, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Jika kita sudah memiliki jaminan dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu takut lagi. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom.
Bagi Anda yang sedang sakit atau membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi sekretariat dan akan didoakan dalam morning call. Bagi kaum wanita, jangan lewatkan WBI ya, Rabu 16 Februari jam 7 malam melalui Zoom. Baptisan air akan diadakan pada Kamis 3 Maret 2022. Bagi Anda yang belum dibaptis dan rindu menerimanya, dapat segera mendaftarkan diri pada PDP Yefta. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari Gerakan Kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat.
Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan, kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Semua lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Berikan ucapan syukur kita bagi Tuhan yang paling meriah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan berkatakan bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan janji Tuhan bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan. Kami bisa beribadah tempat ini suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk pemimpin rohani, Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak dan Ibu Rohani Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo, Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi dan keluarga. Bapak, kami berdoa bagi hamba-hambamu ini Tuhan. Tuhan yang pilih dan tetapkan, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai kehidupan mereka Tuhan untuk melayani Engkau dengan pengurapan yang selalu baru ya Tuhan Yesus. Biarlah hamba-hambamu ini semakin hari semakin cinta Tuhan, hidup dalam roh takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Berpengharapan hanya kepadamu Tuhan.
Karena kekuatan Tuhan yang memampukan setiap mereka Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan pengembalaan dalam jemaat ini Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang maksimal ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga demi keluarga hamba-hamba ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah jemaat di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Secara rohani Tuhan, mereka memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Hidupnya diubahkan Tuhan, hidupnya tidak sama lagi. 2022 Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan, sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau yang membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Wonosobo, kota yang dicintai Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kota ini Tuhan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kami berdoa penuaian jiwa-jiwa Tuhan buat kota Wonosobo ini Tuhan, kota yang dipilih oleh Engkau ya Tuhan, untuk adanya lawatan Tuhan boleh terjadi di kota ini ya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kota Tuhan, TNI dan Polri, supaya mereka juga bekerja dalam roh takut akan Tuhan ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau yang memberikan mereka ini kekuatan Tuhan. Kau yang memberikan hikmat dan pengertiannya Tuhan Yesus, supaya mereka ini membawa bangsa Indonesia ini maju dan berkembang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini boleh melewati badai krisis moneter ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk virus Omikron Tuhan. Kami perkatakan saat ini bersatu hati, virus Omikron diam dan tenanglah. Engkau tidak berkuasa lagi atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, hanya tangan Tuhan, kekuatan Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami berdoa untuk anak muda ini yang sebagai ujung tombak gerejamu ya Tuhan. Di kota-kota, di kota ini sampai ke bangsa Indonesia ini Tuhan. Mereka bergerak ya Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Untuk Yerusalem Tuhan, kami berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami juga memberikan persembahan yang berikan dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sekali lagi kita katakan lagu ini buat Tuhan Yesus. Dimanapun bukan berada, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami bagimu Tuhan. Hati kami milikmu Yesus Tuhan. Terima kasih. Bersyukur untuk pagi hari ini ya Abah. Kebaikan-Mu dan kasih-Mu melimpah buat kami semua. Kami memasuki tahun yang baru yang indah. Bersama tuntunan Tuhan, bersama kasih Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hati kami ini adalah milik Tuhan. Di hati kami ada bait-Mu. Tuntun kami ya Bapa, untuk kami boleh melewati dan memasuki dan menikmati tahun yang indah ini di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan belajar kembali firman-Mu. Urapi kami, tuntun kami. Pakai hamba-Mu, apapun yang Bapak persiapkan tanpa tuntunan Tuhan tidak ada artinya apapun. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Kami menikmati berkat-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Salam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman tim musik. Pagi hari ini kita akan bersama-sama, kita udah memasuki tahun yang baru. Tahun 2012. Pertanyaan buat kita semua untuk pagi hari ini. Di mana sih hati kita? Ya, sebulan kita udah melalui bulan Januari. Yang kita renungkan pagi ini apa? Di mana hati kita saat ini? Ya, kita baca sama-sama dalam Yesaya 43 yang menjadi ayat tema kita tahun ini. Ya, saya bacakan. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita mungkin pernah, ada yang mungkin pernah ke Israel, ada yang mungkin kita melihat TV, bagaimana sih caranya membuat jalan di padang gurun? Membuat sungai-sungai di padang belantara rasanya mustahil. Rasanya tidak mungkin. Sebegitu luas padang belantara, sebegitu luas padang gurun. Bisa-bisanya karena apa, di padang gurun itu seringkali ada angin yang sangat besar. Jalan bisa hilang, gunung bisa hilang. Tapi itulah mujizat Tuhan. Sama dengan pagi hari ini yang kita akan pelajari sama-sama. Bagaimana hati kita bisa melekat sama Tuhan di tahun ini. Pertanyaan buat kita, gimana hati kita bisa melekat sama Tuhan? Ya, saya ngambil contoh, saya bawa sesuatu pagi hari ini. Ini sebuah boneka. Ya. Dulu saya pikir ini tempat minum, tapi ternyata ini adalah boneka. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat, ada berapa banyak boneka yang di tangan saya? Satu. Niel? Satu. Tapi ternyata ini tidak hanya satu. Ada banyak boneka yang ada di sini. Dan seperti itulah kalau Tuhan melihat. Ya, di sini ada 7 boneka. Kalau kita mau buka. Seperti Tuhan lihat kita. Tuhan lihat hati kita itu tidak hanya secara fisik.
Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman. Saya minta tolong anak saya, Tasya, tolong ini dibuka sampai berapa banyak boneka yang ada di sini. Ya, itulah Tuhan kita. Melihatnya tidak hanya secara fisik. Tidak hanya secara fisik yang tampak di kita. Mungkin tadi saya tanya, ada berapa sih boneka? Secara kasat mata, itu hanya satu. Tapi ternyata apa? Dibuka, ada 7. 1, 2, 3, 4. Ya, saya pun dulu waktu awal lihat, ini hanya 1. Ternyata apa? 7. Ya. Sudah 6. Nah, ini yang terakhir. Ya. Seperti itulah Tuhan kita kalau melihat hati kita. Ya. Tidak hanya yang paling gede, tidak hanya yang ini, tapi Tuhan tuh melihatnya sampai di sini. Itulah mujizat Tuhan. Istimewanya Tuhan buat kita semua. Tidak hanya lihat apa yang nampak. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, ada 4 tokoh yang kita akan lihat sekarang ini. Yang pertama, kita lihat Daud. Siapa sih Daud? Ya, dikatakan di sana, tetapi berfirmanlah Tuhan, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Firman Tuhan buat Samuel dikatakan seperti itu. Jangan lihat parasnya. Yang Tuhan lihat apa? Hati. Ya, saya bacakan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan lihat hati. Ini loh yang Tuhan lihat. Hati yang sekecil ini pun Tuhan lihat. Bukan yang segede ini. Sampai kedalaman hati kita. Makanya Daud berkata apa? Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Seperti itu dikatakan Daud. Kenapa dia sangat mengagumi Tuhan? Sangat menghargai Tuhan. Karena apa? Aku ini loh kayak tanda ajaib. Kita bisa ngomong sama diri kita masing-masing. Kata-kata aku diganti nama kita masing-masing. Ya, 1, 2, 3. Bagi banyak orang, Yahya seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Daud pun sampai ngomong seperti itu. Makanya di Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendak. Misalnya Tuhan ngomong sama kita, kamu ini loh orang sih berkenan di hatiku. Tuhan aja ngomong seperti itu, membuat kita apa? Sangat amat bangga. Karena apa? Menjadi orang yang berkenan. Menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Contoh pertama, Daud. Contoh kedua, Abraham. Abraham dipilih Tuhan karena apa? Ketaatannya. Ya, saya bacakan di Kejadian 22 ayat 7-8. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian Pak, keduanya berjalan bersama-sama. Yang namanya Abraham menanti seorang anak itu cukup lama banget. Dikatakan di Alkitab, umur Abraham 100 tahun saat Ishak lahir. Sekarang bayangin, berapa banyak dari kita yang nunggu anak
sampai setahun, 100 tahun ada. Ya, saya puji Tuhan punya anak waktu itu umur 28. Nek saya seperti Abraham, nunggu 100 tahun. Yoduh sampai enggak karu-karuan. Ya, tapi pada saat Isa lahir, Tuhan katakan persembahkanlah anakmu. Sebagai orang tua, ya apa itu? Kayak apa ya? Ya. Wis nunggu 100 tahun, tiba-tiba suruh Tuhan, itu loh anakmu, persembahkanlah padaku. Mungkin kita bagi orang tua komplain, ya apa ya? Kok tiba-tiba seperti ini? Tapi apa yang Abraham katakan? Taat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan kerjakan. Tidak berbantah-bantah, langsung jalan. Contoh yang kedua. Contoh ketiga, kita lihat Yusuf. Ya. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau kita baca kisah Yusuf dari awal sampai dia menjadi seorang yang nomor 2 tertinggi di Mesir, Yusuf pernah dibenci saudara-saudaranya karena memang anak kesayangannya dari ayahnya. Yang kedua, dibuang ke sumur. Yang ketiga, dijual sebagai budak. Yang terakhir pernah dipenjara lagi. Bagaimana susahnya hati Yusuf, menderitanya Yusuf, sebegitu bencinya saudara-saudaranya, akhirnya apa? Dia disakiti sampai tidak karu-karuan. Tapi apa Yusuf katakan saat bertemu dengan semua saudara-saudaranya? Untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Hatinya penuh kasih, mengasihi semua saudara-saudaranya, karena kalaupun benar-benar disakiti. Mungkin kita sebagai manusia kita tidak kuat kalau ngalami seperti yang Yusuf alami. Wis sembuh lah, tidak usah kenal gak apa-apa. Wis dibuang, dijual, dipenjara lagi. Tidak salah apapun, tidak punya salah apapun, hanya karena apa? Iri hati. Saudara cuma iri hati dok. Itu yang sudah dilakukan. Dan yang Yusuf lakukan apa? Tidak pernah tidak mengasihi saudaranya. Contoh ketiga. Sekarang contoh keempat. Kita lihat Ayub. Ayub dipilih Tuhan karena apa? Selalu bersyukur. Ayub 1 ayat 21 katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Mengalami sesuatu yang tidak pernah diinginkan dan sangat amat berat, tapi apa? Bersyukur. Bahkan istrinya Ayub sampai minta ke Ayub, wis lah tinggalin aja Tuhan. Ngapain ikut Tuhan? Kalau dalam bahasa Jawa, rekoso menuripe ya. Ya, sampai istrinya pun ngomong seperti itu. Tapi apa yang Ayub katakan? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, itu Ayub. Ya, bersyukur apapun keadaannya, bersyukur apapun yang dialami. Saya tahun 2000 kerja di Purwokerto. Waktu itu saya belum menikah. Nah, jadi saya sama calon istri saya waktu itu cuma doa, Tuhan, nek bisa jangan terpisah. Karena istri saya waktu itu kerja di Jogja, saya di Purwokerto. Ya puji Tuhan, istri saya dapat kerja di Purwokerto awal tahun 2001. Kemudian 2001 saya menikah, 2002 lahir anak saya yang pertama Thea di Purwokerto. Jadi Thea ini asli Purwokerto sebenarnya. Ya, kelahiran Rumah Sakit Elizabeth. Karena kami kerja, saya dan istri kerja,
Anak saya waktu itu, puji Tuhan kita punya pembantu, yang puji Tuhan juga pembantu saya ini orang Kristen. Jadi tiap minggu bisa ke gereja sama-sama. Tahun 2003, siang-siang istri saya telepon, Pak, tangan Tea kena air panas. Tangan sebelah kiri. Sebelah mana? Sebelah tangan kiri full. Jadi satu tangan gini kena air panas. Karena waktu itu mau mandi, kok ternyata tangannya masuk, katanya pembantu saya. Saya cuma ngomong gini, ya wes, saya pulang ke rumah sakit. Saya nggak ngebayangin sakitnya kayak apa. Yang saya lihat waktu ke rumah sakit, begitu tangannya dibuka, Bapak Ibu tahu itu ya, apa namanya, katak. Katak itu kan tangannya ini kan berlapis-lapis, ada lapisannya. Seperti itulah tangan anak saya. Jadi enggak terpisah kayak gini, enggak. Tapi ini ada sambungannya, karena apa? Kulitnya mungkin meleleh. Pada saat di rumah sakit, yang saya jadi orang tua cukup bangga. Orang sambat, nah itu ada fotonya. Ya. Tangan sebelah kiri itu utuh. Saya cuma ngebayangin, saya punya anak perempuan, nek tangannya kayak gitu terus, masa depannya kayak apa? Karena namanya Tea itu ada salah satu violista di kata ketiga itu namanya violista. Saya cuma berharap waktu itu doa masa depannya di bidang musik. Nah, nek tangannya bermasalah, ya apa Tuhan? Cuma dalam hati saya diingatkan ayat ini yang tadi kita baca. Aku seperti tanda ajaib. Saya cuma perkatakan itu sama Tuhan. Makanya waktu pulang dari rumah sakit saya sengaja foto Tea seperti ini. Seolah-olah tidak ada rasa menderita. Seneng tok. Ya puji Tuhan. Sampai sekarang bekasnya sudah hilang. Tidak ada satu sakit apapun. Dan puji Tuhan sekarang melayani Tuhan. Karena apa? Tangannya adalah mujizat dari Tuhan. Ada tanda ajaib di kehidupan Tea. Ya, ada 4 contoh yang kita pelajari pagi ini. Ayo kita lihat sama-sama hati kita. Seberapa sih hati kita melekat sama Tuhan? Yusuf selalu bersyukur. Abraham taat. Ayub selalu bersyukur juga. Yusuf dibenci saudaranya, mau mengasihi. Sekarang kita seperti apa? Ya, kita baca dalam Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Apa sih yang tahun ini kita harus perbarui hati kita masing-masing? Apa yang harus kita perbaharui supaya kita jadi seperti 4 tokoh Alkitab tadi. Yang pertama, ayo jangan sampai hati kita terikat sama harta. Matius 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak dipungkiri, kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari butuh yang namanya uang. Tapi jangan sampai uang ini menjadikan kita jadi hamba uang. Membuat hati kita terikat sama uang. Saya ngasih contoh nih. Gilbert, tadi kesini naik apa? Naik motor. Oke. Misalnya nih, ada seorang datang sama ke Gilbert. Mas, enggak kenal, Mas, motormu tak beli 100.000. Boleh enggak? Kenapa? Ketawa. Secara manusia kita pasti seperti itu. Ya, orang ketemu, enggak pernah ketemu. Yang namanya motor 100.000 ya enggak mungkin ada. Tapi misalnya nih, sebelum ketemu orang,
pada waktu Gilbert, sebentar lagi ada orang datang, motormu mau dibeli 100.000, kasih dengan 100.000 itu, habis itu kamu tak kasih mobil, dikasih enggak? Ya, kalau itu benar-benar yang Tuhan yang ngomong, dikasih kita, dikasih. Itulah Tuhan kita. Sesuatu yang enggak nalar kadang terjadi. Sesuatu yang enggak mungkin kadang terjadi. Seperti firman Tuhan di awal tadi, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Sesuatu yang enggak mungkin akan terjadi kalau kita mau apa? Taat. Ya, yang penting apa? Hati kita jangan melekat sama harta kita. Yohanes 3, 1 Yohanes 3:17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita melihat saudara kita berkekurangan, sementara kita sendiri ini berlebih-lebih, dikatakan mungkin. Tapi kita menutup diri kita, menutup mata kita. Firman Tuhan katakan, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sampai saja tidak punya kasih. Kalau kita lihat saudara kita, lingkungan kita menderita, sementara kita punya, ayo berbagi. Puji Tuhan tiap bulan Pak Andi di tempat ini ada acara seperti itu, ada kasih seperti itu, berbagi kasih buat sesama. Kenapa? Jangan kita melekat sama harta kita. Ya, 1 Timotius 6:10 dikatakan, karena segala akar kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayo kita semua tahun ini, jangan kita terikat sama harta kita semua. Sekali lagi kita butuh uang, tapi jangan sampai kita jadi hamba uang. Kalau kita melihat saudara kita yang membutuhkan, seberapa kuat kita kasih. Karena apa? Sekali lagi kita adalah tanda ajaib dari Tuhan. Segala yang tidak mungkin pasti Tuhan berikan, pasti Tuhan sediakan. Sekali lagi ya, Tuhan lihat hati kita nih, bukan melihat yang terluar seperti kita kadang. Tuhan melihat yang sampai sekecil ini. Ya, itu yang pertama. Jangan sampai harta kita terikat sama harta. Yang kedua, jangan sampai kita punya hati yang keras. Roma 2:5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Ayo, hati kita bikin hati yang lembut. Yang namanya hati keras, secara sederhananya kalau ditegur mesti angel. Kalau dikritik mesti angel, mesti tidak mau nerima. Diberi masukan apapun mesti ngeyel. Itu ciri-ciri hati yang keras. Wong namanya batu, sekeras apapun yang kalau dialiri air setiap hari pasti akan lubang. Apalagi hati kita. Ayo jangan sampai kita keras hati. Seorang Daniel pun berani ngomong sama rajanya waktu itu. Daniel 5:20, ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Itu perkataan Daniel kepada Belsyazar rajanya. Jangan engkau tinggi hati, maka engkau akan dijatuhkan dari tahtamu dan kerajaanmu. Sama dengan kita. Seberapa keras hati kita, ayo lembutkan tahun ini. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang mau menerima masukan dari siapapun. Kadang misalnya kita nih jadi seorang yang punya kedudukan. Dikasih tahu sama bawahan kita, lah kowe iki siapa? Kamu ini siapa kok ngasih tahu saya? Saya lo lebih pinter. Kamu siapa? Itu salah satu ciri-ciri. Contoh Kain.
Kenapa dia tidak diterima persembahannya sama Tuhan? Karena yang dipersembahkan tidak dengan hati. Akhirnya apa? Dikatakan firman Tuhan, dia membunuh saudaranya. Sampai seperti itu yang terjadi. Habil juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing domba, ini namanya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Sampai terjadi seperti itu. Gara-gara sepele, hatinya keras. Tidak mau melihat apa yang ada. Ngelihatnya hanya ini tok, luarnya tok. Tidak mau lihat tujuan Tuhan sebenarnya apa dari hati kita masing-masing. Akhirnya apa? Keras hati, membunuh saudaranya. Sampai terjadi seperti itu. Ya, ayo kita semua tahun ini belajar rendah hati. Kalau kita dikritik, ditegur, dikasih masukan, terima dengan syukur. Jangan keraskan hati kita semua. Supaya apa? Ada damai dalam hidup kita. Dua hal yang ayo kita pelajari. Yang pagi ini jangan sampai ada dalam hidup kita di tahun 2022. Hati yang melekat sama harta kita. Yang kedua, hati yang keras. Firman Tuhan katakan, milikilah hati yang melekat sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau melekat sama Tuhan? Ya, yang pertama, sadari bahwa kita ini benar-benar ciptaan Tuhan. Kita harus menyadari siapa saya nih. Kayak tadi saya sama anak saya Tia, baru setahun tangannya seperti itu, rasanya masa depannya kok koyone beruwet. Tapi yang waktu saya yakini bahwa Tia ini adalah tanda ajaib dari Tuhan. Pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan pulihkan. Ya. Yang pertama, Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan di sana, kita ini buatan Tuhan. Sadari loh teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kita ini diciptakan Tuhan, tujuannya dikatakan di situ, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan Tuhan yang pertama, Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Tidak pernah kita diciptakan tidak ada tujuan baik. Kalaupun kita kadang harus menunggu kapan ya Tuhan, kok ora teko-teko, kok tidak datang-datang. Tapi sadari, kita ini ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang pertama itu. Yang kedua, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Firman Tuhan katakan, di dalam kandungan ibu kita Tuhan pun sudah mengetahui apa maksud dan tujuan di masa depan kita semua. Saya sejak kecil dididik di rumah tangga kita, di rumah tangga saya, cukup keras sama bapak ibu saya. Jadi setiap pagi orang tua saya itu jam 4 masih sudah bangun, karena mereka punya pekerjaan yang harus diselesaikan pagi. Saya sebagai anak, sejak kecil memang terbiasa jam 4 saya bangun, jam 4:30 bantu, jam 6 berangkat sekolah. Itu yang terbiasa saya lakukan. Karena apa? Saya mau belajarnya dari orang tua saya aja mau seperti itu. Mereka lakukan seperti itu untuk anak-anaknya. Saya pun belajar. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang ketiga, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, setiap kita, ayo lakukan ini. Sadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan berarti apa? Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan kita mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Melekat sama Tuhan. Ada lagu yang indah yang senang saya nyanyikan. Karena apa? Kita ini tanda ajaib dari Tuhan. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan itu selalu bersama kita. Karena itulah bukti kebesaran Tuhan. Ya, yang kedua, yang pertama tadi sadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa hidup kita ini apa? Harus menjadi berkat. 2 Korintus 9 ayat 13 dikatakan, oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Orang lain akan melihat hidup kita menjadi berkat. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Ayo kita cek masing-masing, selama ini hidup kita udah jadi berkat belum sih? Apa perkataan orang mengenai kita? Aduh, nah ada orang ini mending pergilah. Ngerusuhi tok dalam bahasa Jawa. Membuat ribut. Membuat bingung orang. Jangan sampai kita ngalami seperti itu. Milikilah bahwa orang lain melihat, waduh ini ada orang ini, hati kita jadi senang. Hati kita jadi ayem. Hati kita penuh sukacita karena apa? Ketaatan kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Ya, ayo sadari bahwa kita ini harus jadi berkat dimanapun kita, di tengah-tengah kita punya pekerjaan, kita di rumah tangga, dimanapun kita dalam pelayanan kita pun jadi berkat buat orang lain. Sama-sama rendah hati, karena itulah tugas kita. Ya, dua yang harus kita sadari sama-sama. Kita ini ciptaan Tuhan. Yang kedua, hidup kita harus jadi berkat. Ya, ayo sama-sama. Tahun ini kita miliki hati yang benar-benar melekat sama Tuhan. Karena kita semua adalah tanda ajaib dari Tuhan. Ya, sebagai yang terakhir kita baca dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 yang menjadi ayat tema buat kita semua tahun ini juga. Saya bacakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Lupakan apa yang telah di belakang kita, yang mungkin sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita pandang ke depan. Arahkan diri di hadapanku dan berlari untuk tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga. Betapa bangganya Tuhan melihat kita semua jadi anak-anak yang taat, menjadi anak yang melekat sama Tuhan. Sehingga 4 hal yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab tadi kita alami sama-sama. Menjadi orang yang taat, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang selalu bersyukur di dalam segala apapun. Kita bisa lakukan itu asal apa? Hati kita nih melekat sama Tuhan. Bukan hanya secara fisik dari luar, tapi termasuk dalam hati kita yang paling dalam pun kita melekat sama Tuhan. Seperti tadi lagu firman yang sebelum firman kita nyanyikan, hati kita ini loh baiknya Tuhan. Ya, minta tolong ditampilkan tadi syair lagu yang sebelum firman. Di hati inilah baik Tuhan. Hati ini milik Tuhan. Dan dimanapun kita ada, Tuhan selalu ada buat kita. Kalau kita di rumah itu rasanya ayem, rasanya tentrem, pasti kita senang. Itulah juga hati kita. Ya, di hati ini rumah Tuhan. Di hati ini baik Tuhan. Dimanapun ku berada, Tuhan pun ada buat kita. Ayo nikmati tahun ini dengan hati yang penuh syukur. Nikmati hati yang taat. Nikmati dengan hati yang penuh sukacita. Supaya apa? Tuhan ada buat kita semua.
Amin. Itu firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang tim musik. Kita nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman. Berdiri sama-sama. Mari umat Tuhan sekali lagi angkat tangan. Kita sembah Dia. Mari semua menyembah. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri. Semuanya menyembah. Oh Rabba Shekere Nama Shandara. Dalam hadirat Tuhan terus bebaskan roh kita
menyembah Dia. Kami percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Oh, Namasane. Mari umat Tuhan buka kedua tangan kita. Kita mau responi firman Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau seperti Daud yang dipilih karena memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau belajar seperti Abraham. Dipilih Tuhan karena memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Dan aku mau belajar seperti Yusuf. Dipilih Tuhan karena hatinya penuh dengan kasih. Dan aku mau belajar seperti Ayub Tuhan. Dipilih Tuhan karena hatinya selalu bersyukur. Mari saudaraku, biarlah di tahun 2022 ini doa kita, Tuhan perbaharui hatiku. Biarlah dijauhkan dari hati ini hati yang keras, tapi berikan hati yang taat kepada Tuhan. Kami mau Tuhan di tahun 2022 ini, hati kami dibebaskan dari segala keterikatan kepada harta. Tuhanlah harta kami, Tuhanlah yang terbaik, yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau di tahun 2022 ini, hati kami dilembutkan dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Terima kasih Bapa, karena kami adalah ciptaan-Mu. Dan kami sadar bahwa hidup kami harus jadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang telah memilih dan memanggil kami, Engkau juga akan memakai kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi tanda ajaib bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Kota Wonosobo ini akan dijamah, akan dipulihkan, akan dilawat oleh Tuhan melalui kehadiran kami anak-anak-Mu di kota ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami dan siap menerima berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman, dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai lama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.